Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga bahan pokok di pasar tradisional di Kota Makassar mengalami kenaikan, seperti beras dan telur ayam. Akibat luput dari pengawasan saat memasak, satu rumah di Kabupaten Sinjai terbakar. Puluhan dus susu balita dan telur siap dibagikan ke warga Makassar untuk perbaikan stunting pada anak-anak. Harga bahan pokok di pasar tradisional di Makassar mengalami kenaikan, seperti beras dan telur ayam. Hal ini didapati saat menjabat Gubernur Sulawesi Selatan meninjau pasar tradisional. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Baharudin Bahtiar, bersama unsur Forkopimda meninjau pasar tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar pada Rabu kemarin. Dalam peninjauannya, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan mengunjungi sejumlah lapak pedagang guna menanyakan langsung harga bahan pokok. Dari hasil peninjauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan. Di antaranya seperti beras premium yang mengalami kenaikan Rp2.000. Dari harga Rp11.000 naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Begitupun dengan beras medium mengalami kenaikan Rp3.000. Dari harga Rp10.000 naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam yang naik Rp2.000. Saat ini harga telur ayam ukuran kecil seharga Rp45.000 per rak. Sementara yang ukuran besar dijual Rp54.000 per rak. Kota ada sejumlah kenaikan, misalnya beras. Ternyata kita cek memang ada naik itu. Beras yang premium naik 2.000 tabe tadi. Kemudian yang medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat itu naiknya 3.000. Ini kan tinggi sekali. Nah, kami nanti akan mengambil langkah setelah ini bagaimana cara mengatasinya itu. Apakah ada dating memang suplainya kurang, memang produksi masyarakat kurang. Jangan-jangan memang barang itu nggak ada di daerah kami. Misalnya bawang putih misalnya, kan 5.000 tadi itu. Ya kita memang bukan produsen bawang putih. Tentu kita harus cari mungkin dari daerah lain. Harus ada cari cara. Sejak kapan ada kenaikan ini? Harus pulang ya lalu ini. Tapi minat pembeli bagaimana? Alhamdulillah tetap karena dia sudah tahu bilang banyak yang gagal panen di daerah-daerah. Yang paling laris beras apa saja? Kalau di sini 3 mawar sama lahar itu yang jenis beras apa itu Pak? premium iya. Naiknya harga bahan pokok di Sulawesi Selatan ini disinyalir akibat fenomena El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang yang berdampak pada gagal panen. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Untuk mencegah stunting, unit pengumpul zakat Pemprov Sulawesi Selatan membagikan bantuan puluhan dus susu balita dan telur di Kota Makassar. Kursi roda juga diberikan kepada anak penderita gizi buruk yang sudah tak bisa berjalan. Dari yayasan mana Bu? Anak-anak yang umur yang sekian. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak seperti tinggi badan anak yang lebih rendah atau pendek dari standar anak seusianya. Hingga kini stunting masih menjadi masalah bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Kondisi ini mendorong unit pengumpul zakat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu menuntaskan masalah tersebut karena akan menghambat momentum generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Sejumlah langkah dilakukan diantaranya dengan membagikan bantuan bagi 26 orang balita di Kelurahan Suangga, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Seluruh balita yang menjadi sasaran penerima bantuan telah melalui proses pemeriksaan dan asesmen dari petugas kesehatan Posyandu setempat. Bantuannya diberikan berupa susu formula, biskuit, telur, serta makanan dengan protein tinggi. Di tempat terpisah juga didistribusikan kursi roda bagi anak penderita gizi buruk dan hidrosefalus atas nama Rifka berusia 7 tahun karena sudah tak kuat bisa berjalan lagi. Rifka juga akan mendapatkan penanganan medis dengan fasilitas BPJS. Umur ini, umur 5 bulan baru mulai kentara itu. Kentara. Iya. Tiba-tiba jadi membesar. Membesar. Kita udah tahu belum anak terkena stunting. Tidak. Terus dari mana kita tahu?
Kalau mata Pertama ke puskesmas dulu periksa, terus diarahkan ke rumah sakit untuk CT scan. CT scan. Sama biskuit. Itu bantuan apa Bu itu? Oh, stunting Bu ya. Memang anaknya kurang ideal Bu ya? Iya. Berapa umurnya nanti Bu? Ada juga yang satu umur 6 tahun nih. Baru 6 kilo timbangannya. Umur 6 kilo, sudah 6 tahun. Yang memang selama ini kurang tercukupi memang gizinya Bu, makanannya. Iya. Ada 2 orang yang kena stunting. Selanjutnya diberi edukasi buat ke Posyandu untuk melapor untuk bagaimana tindak selanjutnya itu dari pihak Posyandu. Posyandu. Iya. Untuk dari pemerintah sendiri ini kan orang tuanya tidak mampu. Bantuan apa saja yang diberikan ini kepada selain kursi roda? Rencana kami mau mengalihkan dari BPJS Mandirinya ke BPJS KIS yang ditanggung oleh pemerintah. Masalah stunting harus segera dituntaskan karena berpotensi mengganggu sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Di penghujung perjumpaan kita, saya ajak Anda untuk menikmati sensasi makanan Jepang yang cocok di lidah warga Kabupaten Pangkep nih. Nah, dengan harga yang murah, Anda bisa menikmati satu porsi hidangan yang lezat. Bagaimana rasanya? Simak liputan berikut. Berbagai makanan Jepang seperti sushi, takoyaki, dan ramen dijajakan di Jalan Matahari, Kabupaten Pangkep. Warung kaki lima ini berawal dari hobi sang pemilik kedai kuliner hingga hobi memasak. Kecintaannya terhadap kuliner Jepang akhirnya memutuskan untuk membuat kedai Japanese food yang pertama di Kabupaten Pangkep. Agar cocok di lidah masyarakat, beberapa isian dari sushi diganti dengan bahan lokal. Namun bahan dasar pembuatnya tetap supaya tidak menghilangkan cita rasa khas makanan Jepang. Saya suka kulineran, terus hobi masak juga. Itulah ide saya untuk membuat sebuah kedai sushi yang sebagaimana belum ada di Pangkep. Awal jualan itu Kak dari kapan? Saya jualan sushi dari 2015 sampai sekarang. Itu gimana Kak antusias masyarakat sendiri Kak? Alhamdulillah kalau itu antusiasnya ya luar biasa sekali. Mungkin seandainya antusias masyarakat Pangkep kurang, mungkin saya sudah tidak menjual sampai sekarang. Kedai ini menyediakan makan di tempat dan pesan antar dan dibanderol dari harga Rp20.000 hingga Rp28.000 setiap porsinya. Kalau sejauh ini yang saya tahu sushi yang paling enak itu ada di Sigaro sendiri kayak karena rasanya beda, cocok dengan lidah kita yang mungkin belum terbiasa dengan sushi pada umumnya. Harganya ini cukup terjangkau kayak sekitar 20.000-an aja udah dapat banyak makanannya, jadi worth it banget. Spicy Dragon, Cheese Dragon, dan Takoyaki adalah menu yang paling banyak dipesan pelanggan. Inovasi menu dalam berjualan membuat kedai ini mampu bertahan hingga 8 tahun. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Nah, bagaimana? Anda juga ingin mencoba makanan tadi? Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Frindwi Meriana yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.